Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Ibu bapak sekalian, pada suku ini saya akan menjelaskan 3 hal ya. Yang pertama, ayat yang dibaca oleh imam kita tadi ya, itu senang sekali, bagus ya. Jadi orang yang sedekah itu, yang ikhlas, pokoknya tidak mengharap apa-apa lah, tidak mengharap terima kasih. Kalau masih mengharap terima kasih itu belum ikhlas, tapi kalau orangnya tidak terima kasih terus marah, itu berarti ya tidak seberapa ikhlas Pak ya. Tapi lumayan lah, lumayan. Jadi kalau Bapak, di dalam Quran sudah ada, orang yang ada di tengah surga itu adalah orang yang pada waktu hidupnya itu tidak mengharap terima kasih. Nah kita itu kan masih walaupun ikhlas ya, terus orangnya kok gak terima kasih. Satu gondok itu berarti anda, berarti yang diinginkan adalah pujian manusia, bukan pujian Allah. Astagfirullahaladzim. Itu sotok kita itu, noto hati itu tidak gampang. Nah itu disebut seperti kamu itu punya taman yang subur, lalu kena hujan, tambah subur ya. Andai kan tidak ada hujan, gerimis pun fakol, tol itu gerimis saja, itu sudah menyuburkan. Jadi merangsang Bapak Ibu untuk banyak sedekah ya, banyak sedekah. Saya senang mendengar cerita seorang suami ya, yang setiap keluar rumah itu mesti disediakan oleh istrinya itu uang 20-an ribu, 50, yang 100 enggak ya. 20, Mas Pak jangan lupa ini saya dompetnya jangan lupa kosong ya, nanti kalau ketemu yang apa itu yang jaga makam atau ketemu orang yang jualan itu dikasih ya, kasih. Tiap keluar itu mesti begitu, tiap keluar itu begitu. Kita ini kadang-kadang tidak memberi orang itu bukan karena pelit ya, lupa tidak membawa uang. Iya Pak. Ibu-ibu tolong diingatkan ya Bu ya, Bu. Ya kalau ada yang kalau ada uangnya yang diberikan gitu tuh Bu ya. Ya kalau tidak ada ya kerja. Ya nambah volume pekerjaan kita ini, jangan kemudian menyerah. Kita harus bekerja keras lagi, apa yang bisa kita peroleh, uang kerja yang sudah ada. Jadi nah orang seperti itu besok ya sudah pasti akan memanen tentang tanaman yang subur tadi itu, birobwah asobaha wabil. Itu ayat pertama. Kemudian ayat yang rakaat kedua tadi itu berbicara tentang setan itu selalu ya'idukumul faqra. Setiap kita mau infak itu selalu begini, mesti jangan banyak-banyak. Kamu sendiri masih butuh, itu mesti. Kamu punya anak, kamu punya cucu, nanti kamu miskin, itu ya'idukumul faqra. Sedangkan Allah ketika melihat orang infak itu Allah begini, ya gitu bagus, orang seperti kamu itu pantas saya tambah rezeki, orang seperti kamu itu pantas besok kalau kamu mati itu tak nolkan, saya nolkan dosamu. Itu 2 ayat tadi itu ya, jadi 1 halaman. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ini sekarang ini tanggal 1 Rajab ya, betul loh, 1 Rajab. Baik, tolong sekarang Bapak Ibu buka surat At-Taubah 36, surat At-Taubah 36. Sudah? Bu, sudah Bu, ketemu Bu? Sudah Bu ya? Oke Bu. Siapa yang baca di antara Ibu supaya tidak didominasi laki-laki?
Oke, stop dulu. Jadi jumlah bulan menurut jumlah bulan dalam Islam itu adalah 12. Gitu. Ditetapkan apa itu, Bu? Terus lanjutnya, Bu. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Stop. Jadi setelah menciptakan langit dan bumi termasuk matahari dan bulan, itu sudah ditetapkan jumlah bulan itu berapa? 12. 12. Oke. Lanjut. Di antaranya ada 4 bulan haram. Di antara 12 itu ada bulan haram. Iya, Bu, ya, betul ya? 4 bulan. Empat bulan yang haram. Arba'atun hurum. Haram itu bukan berarti bulan yang jelek, ya. Bulan di situ orang dilarang mencaci orang. Bulan dilarang membuat permusuhan. Dilarang perang. Berarti bulan itu bulan mulia. Ya, Pak ya. Makanya saya seringkali menerjemahkan ada 4 bulan mulia. Nah, gitu toh. Sebab kalau diartikan bulan haram, nanti kacau nanti. Lah Masjidil Haram. Apa artinya? Masjid yang haram toh. Belum haram kok. Ya, tapi di situ artinya haram, itu artinya itu mulia, ya. Masjid yang mulia, yang dimuliakan, di situ banyak larangan-larangan, gitu ya. 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Baik, apa saja bulan yang dimuliakan Allah itu? Rajab, Ramadan enggak? Ramadan enggak. Ramadan itu hanya diistimewakan, itu tidak hanya dimuliakan, istimewa. Karena Ramadan itu beda dengan yang lain. Kalau 4 bulan yang dimuliakan ini untuk menghormati budaya Arab. Sejak dulu orang Arab itu memang 4 bulan ini memang bulan yang sakral, tidak boleh ada perang, tidak boleh dilarang perang gitu. Terus dilanjutkan. 1 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. 2 Dzulhijjah. 3 Muharram. 4 Rajab. 4 Rajab. Oke ya. Saya ulang. 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau disingkat Dzulmurah. Ya toh? Dzulmurah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Oke. Ya. Bersama-sama. Oh, saya saja kenal Bu. Sholat itu jadi imam itu ada saya matikan juga. Jadi akhir ayat itu sampai akhir kabur. Lawan silap, masa orang nggak boleh hilaf? Dzulqa'dah itu kalau menurut orang Jawa apa? Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah kan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan haji, itu besar. Orang Jawa apa? Apa? Suro. Menurut orang Jawa bulan apa? Iya Pak, itu bulan yang dianggap apa? Dianggap siang, ya toh? Bahkan orang Jawa menyebut Solo itu diseseli loro. Kontras dengan agama, ya, itu Pak ya. Jadi ada beberapa kepercayaan Jawa itu ada yang benar, ada yang tidak benar.
ya sudah berarti Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah itu ada puasanya enggak? Semua? Enggak ada toh? Oke. Dzulhijjah ada enggak? Puasa. Arafah toh? Oke. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram, Rajab, apa? Nah, makanya ini saya terangkan. Hari ini saya terangkan supaya apa caranya pikiran-pikiran itu beda tapi tidak sampai bermasalah, gitu ya. Nah, dulu ada orang namanya Al-Bahimi, ya, Al-Bahimi. Itu datang kepada Nabi menanyakan tentang 4 bulan yang dimuliakan tadi itu, ya. Nabi menjawabnya begini, terus gini, begini. Bunyinya adalah, kalau hadis ini disepakati oleh seluruh ulama, hadis ini hadis yang kuat. Ya. Puasalah kamu, puasa, ya. Suatu enggak juga, mau ya puasa enggak ya enggak apa-apa. Pada bulan-bulan itu, paham ya? Paham? Kalau berdasar hadis ini, ya, hadis ini, maka Dzulqa'dah itu juga diberikan puasa. Ayo, betul nggak? Kok bingung sama Mbak? Sama kok bingung? Ada 4 bulan yang dimuliakan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu Nabi mengatakan pada 4 bulan ini kalau kamu mau puasa ya silakan, enggak apa-apa, loh gini. Nabi enggak begini enggak. Nah, berdasarkan hadis ini berarti kalau yang 2 bulan yang seperti Muharram dan Dzulhijjah disebut secara khusus, hadisnya itu ada secara khusus, paham Bapak ya? Siapa yang puasa pada bulan tanggal 10 Arafah, pada 10 Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu disebut toh? Oke. Nah, betul. Siapa yang puasa pada bulan Muharram disebut. 2 bulan ini tidak disebut secara khusus. Maka ya saya tahu ini Pak, Bapak tadi bilang Rajab itu ada puasanya. Ini ada 4 hadis ya. Nanti tanyakan guru kita, Ustaz Zainuddin. Ya, saya ada ahli hadis, saya sudah memberi pengambarannya. Ada Pak hadis, siapa yang puasa pada bulan Muharram, apa itu 7 hari, maka besok akan ditutuplah 7 pintu neraka. Siapa yang puasa sampai 8 hari akan dibukakan 8 pintu neraka. Siapa yang puasa ada. Terus ada hadis lagi, siapa yang di surga itu ada apa itu air yang putihnya lebih putih dari susu tapi rasanya lebih manis dari madu. Untuk siapa? Untuk orang yang puasa Rajab. Hadis-hadis ini masih belum bisa diterima oleh semua ulama. Tapi kalau hadis yang satu tadi itu sudah diterima, paham ya? Berarti kalau ada orang puasa, Dzulqa'dah puasa, boleh nggak? Dasarnya ulangi saya, sumfil hurum watrukha.
Jadi artinya apa salah kamu? Ya, berarti boleh berdasarkan hadis yang umum tadi, asalkan jangan ditentukan tanggalnya. Paham ya? Tapi kalau Bapak bilang, iya saya puasa tanggal 1 Rajab, ya kenapa? Ya, karena Nabi menyuruh, nah itu jadi masalah. Paham ya? Kenapa Bapak puasa 2 Rajab? Karena tanggal sama sekian, karena Nabi menyuruh tanggal itu, jangan pakai yang umum tadi itu, ya, ya? Karena bulan mulia, nah bulan mulia loh. Maka kita kan harus menjadi pribadi yang mulia. Ya, kita harus menjadi pribadi yang mulia. Kan kita tahu bahwa yang bulan yang paling istimewa kan Ramadan. Ramadan itu tidak sembarang bulan, Pak, tidak cek-cek kayak ini, Pak. Ini peristiwa besar. Kalau kita ingin acara itu acara internasional, persiapannya itu sampai 2 bulan, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Bapak disuruh jadi panitia, ini seminar internasional, mendatangkan 1000 ulama, 1000 pakar. Itu persiapan tidak cukup 2 bulan, Pak. Iya, Pak. Ramadan itu lebih jos daripada seminar-seminar itu, Pak. Maka tangkaslah dipersiapkan mulai Rajab. Berarti Rajab itu pemanasan tahap 1. Betul? Pemanasan apa? Wah, pemanasan apa? Puasanya. Pemanasan apa lagi? Sedekahnya. Ya, bacaan Qur'annya dipersiapkan. Kenapa harus 2 bulan? Karena nanti Ramadan itu Allah menyediakan cahaya, di mana cahaya itu bisa menembus hati manusia. Coba, menembus hati manusia. Nah, supaya bisa tembus, kaca di depan kita itu supaya tembus cahaya, kacanya diapakan? Dibersihkan. Kalau yang nempel itu hanya debu, disebuli nggak apa-apa, Pak. Paham, Pak ya? Lah yang nempel di depan kaca kita itu saus, udah, Pak. Saus, pemanin, petis, stempet, Pak, itu. Kotorannya kambing, sapi di situ, dan sudah lengket, aspal. Masa bisa, Pak, dengan usaha sederhana? Paham? Oke? Nah, maka dikerui mulai itu loh, Pak. Dikerui. Wong kotorannya aspal nempel di mobil aja loh, Pak. Diberi sabun enggak bisa. Biasanya dikasih apa? Solar. Dikasih solar. Membersihkannya itu ya. Lah iya. Nah, kotoran kita itu yang orang enggak mempan dengan wudhu bareng loh, Pak. Solar. Itu ceritanya. Maka ya tidak apa-apa lah diskusi di YouTube di mana itu puasa Rajab haram dan sebagainya. Haram itu karena gara-gara yang ngomong itu saya disuruh puasa tanggal ini Rajab itu loh, yang membuat masalah itu di situ. Nah, saya pemanasan kok. Kenapa masuk puasa? Masya Allah, saya ingin latihan menahan hawa nafsu. Saya belum jadi orang yang baik. Supaya besok Ramadan saya keluar. Ya sekarang aja puasa, nggak apa-apa, silakan. Jadi bagi yang puasa Daud sudah tidak boleh, puasa Syakban tidak boleh, puasa Senin Kemis tidak boleh. Kalau sudah puasa Daud itu semuanya tidak boleh puasa. Cukup itu, cukup. Ya paham, Pak ya? Cukup itu. Nah kalau nanti puasa Daud, Senin kebetulan puasa Daud, Minggu puasa Daud, kemudian Senin puasa, nah berarti tiap hari. Ya kalau setahun, gimana?
maka cukup baca Daud itu. Paham Pak ya ini ya? Jadi bagi yang puasa gunakan dalil yang umum tadi itu. Coba yang dalil yang umum tadi, sum minal hurum, ayo. Watruk. Sum. Bukan sun, Pak. Ah, ngapa? Recep-recep mesun. Sum. Fil hurum watruk. Puasalah pada bulan-bulan haram tadi, watruk dan tinggalkan. Nah, itu. Sekarang Bapak lihat surat An-Nisa 136. An-Nisa 136. Yang pegang mungkin tadi siapa? Ibu, masih ya? Ya Bu, tolong dibaca Bu. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Ya, cukup ya. Itu terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apa? Berimanlah. Paham toh? Oke. Jadi iman kita itu berarti belum sempurna. Paham Pak ya? Bapak Ibu beriman pada Allah? Betul? Beriman pada takdirnya Allah? Betul. Beriman bahwa takdirnya Allah itu mesti baik? Sing tegas. Ya. Beriman bahwa takdirnya Allah itu pasti baik? Ya. Tapi Bapak itu ngaku ngono, tapi dikai lorok, sedih. Ayo. Manusiawi Ustaz. Gak mesti si manusia itu bener. Makanya boleh sedih tapi jangan lama-lama. Ini yang berkali-kali saya tanya. Terus pokoknya apa saja. Udahlah ini Bapak Ibu ini ditakdirkan Allah punya pasangan hidup yang tidak terlalu baik. Takdir apa enggak? Takdir. Ya sudah. Baik apa enggak? Baik. Makanya seneng oh. Tak tuntut seneng. Wong sampean ngomong semua takdir itu baik. Betul toh? Nah Bapak sik orang mangsem ngene iki. Sik saudara ragu ngene iki ya kan. Apaan sing seneng wong gregetno? Ngono ya. Gregetno itu versi siapa, Pak? Itu versi nafsu Bapak. Jadi bojo sing cerewet ya takdir. Lalu soal semut saja mati itu takdirnya Allah kok. Masa urusan bertemunya dua orang itu tidak takdir Allah? Oke. Sekarang Bapak buka surah An-Nisa. Tadi An-Nisa berapa tadi? Nah sekarang lihat 19. Ayo Bu, baca lagi Bu. Dan bergaul dengan mereka menurut cara yang patut. Nah, wa ashiruhunna itu bergaulah, tapi artinya itu perlakukan istrimu itu dengan baik. Terus, ayo. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Coba sekali lagi Bu, baca. Dan pergaulilah istrimu. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Oke. Jika kamu tidak menyukai mereka. Sebentar. Jika kamu tidak menyukai sifat-sifat istrimu yang greget no tadi itu, gitu. Toh? Terus? Maka bersabarlah. Terus? Karena boleh jadi. Bisa jadi. Kamu tidak menyukai sesuatu. Kamu tidak senang dengan sifatnya yang gregetnya tadi. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Padahal Allah ingin menyelamatkan kamu lewat cerewet bojo. Oh iya toh Pak. Wis sampean sujud syukur sing duwe bojo cerewet boros barang ku. Karo marotullah gak sepuro apik barang sampean sujud syukur ae wis. Takdir Gusti Allah. Kapan mana sampean latihan sabar? Tidak ini.
Iki loh Pak. An-Nisa berapa? 19 itu. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi kamu itu jengkel. Tapi boros. Ndi duwe entek. Lah kang sapa kok tak kekekno wong Mas. Tak kekekno wong kabeh. Ya apa sih ngono. Sama nak gregeten to. Tapi jadi Gusti Allah, ya wedok sing ngene iki sing nyelametno awakmu akhirat. Karena kon iku pelit. Paham to? Ditemokno kaya ngene. Paham to? Ketemu wong wedok pelit, ya toh? Iki gak dermawan tapi pelit. Ya toh? Suaminya yang dermawan. Lah kok ditakdirno ketemu ngene? Iya, kon iku cek latihan dadi guru. Kalau kamu bisa merubah dia yang asalnya pelit menjadi dermawan, kamu seperti kamu itu diberi gunung besar. Ya pelite iku sing garai kon mlebu swarga iku. Loh, paham tak Pak? Ini Quran loh. Apalagi jenengan ini. Ini loh. Lanang-lanang ini loh. Masa muda sampean ora sering kelarak nanti bojo sampean sih. Iya, bener enggak? Waktu nome sampean itu loh. Pernikahan pada awal-awal tahun itu loh. Sama lah gampang muring-muring sih. Sama lu sih jujur kok enggak apa. Iya apa enggak? Iya. Enggak ngomong. Anggit sampean iku aku ya enggak lah. Ayo sekarang ditebus, cintailah istri ini. Cintailah istri ini. Mulai Rajab ini sing luman. Terus diajak yang banyak dermawan, yang apa itu di mana-mana saja itu di sedekah di mana-mana. Wis karek umur karek pirang tahun dibahagiakan. Itu tadi ya. Oke, sekarang ini yang saya maksudkan tadi itu surat An-Nisa 136 tadi itu, hei orang-orang yang beriman, imanmu itu durung beres. Aminu, berimanlah kamu. Nah, sekarang supaya kita itu lebih sempurna, nah sekarang dibuka buku ini. Ini Pak ya, ayo kita baca sama-sama. Ini sabdanya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Ayo sama-sama. Jaddidu imanakum. Nah, artinya jadid itu perbarui. Jaddidu imanakum, perbarui terus, refresh. Tuh, refresh. Kalau nggak usah di refresh, terus rusak, programnya hilang. Install ya toh? Install. Kita harus tahu pelajaran. Ini namanya membandingkan hal-hal yang di luar kita itu perlu di-refresh. Nah, iman kita berarti perlu di-refresh. Sebenarnya sholat itu adalah refresh yang sangat tinggi sebenarnya. Terus qila, ayo. Qila. Nah, qila itu ditanyakan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa? Kaifa itu bagaimana? Nujaddidu imanana. Bagaimana kami harus memperbarui iman kami? Qala Rasulullah menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Tapi jangan hanya baca. Kita ini bukan burung beo. Kita ini bukan robot. Robot dipasang bisa nggak zikir la ilaha illallah? Gini-gini bisa nggak? Nggak bisa. Anak TK bisa nggak la ilaha illallah? Kita bukan TK. Ya toh Pak? Orang gendeng bisa nggak maca la ilaha illallah? Kita waras.
Berarti kalau kita baca la ilaha illallah itu sama dengan kita itu diajari seluruh apa saja yang terjadi itu kaitkan dengan Allah. Kaitkan dengan Allah. Lah cara mengaitkan itu seperti apa? Ya seperti dalam tabel yang inilah. Hari ini saya khusus bicara soal ini ya. Halaman 15. Gimana Pak usahanya? Terus gimana supaya dikaitkan dengan Allah? Gimana? Alhamdulillah, atau ya ini karunia Allah gitu. Gimana Pak? Rugi? Ojo sok alhamdulillah. Allah. Ya sudah, jawabannya sederhana. Ya sekarang rugi, tapi kemarin banyak untung. Mantap toh. Rugi ya, modal-modalnya juga habis, tapi selama 7 tahun nggak pernah rugi. Lu ngomongnya kocok. Semua itu dari Allah. Allah di dalam Quran itu mengatakan Allah itu yang menambah, Allah mengurangi, itu haknya Allah. Kita itu disuruh berkeringat saja kok. Kita disuruh berkeringat, soal ditambah itu ya sudah. Loh ini namanya semuanya itu dikaitkan. Tidak ada yang bisa membuat rezeki saya tambah atau kurang kecuali Allah. La ilaha illallah. Loh gitu loh, maksud saya itu. Lah itu dipompakan terus. Gimana Pak? Anaknya katanya ini Pak ya, apa itu kemarin ngambek ya, tidak pulang ya, sebulan ya. Jawab apa Pak? Kaitkan dengan Allah. Coba lihat halaman 73, halaman 35 poin 73, 35-73, tidak ada yang bisa memberi petunjuk atau menggerakkan hati untuk pulang kecuali Allah. Katanya minggat Pak ya, anaknya Bapak itu geger sama ibunya ya tidak ada yang bisa menggerakkan hatinya anak saya untuk pulang kecuali Allah. La ilaha illallah. Wena. Sebab yang memegang hati orang itu Allah. Wena. Orang beriman wena Pak. Apa Pak? Cobaan tadi ya? Ya cobaan ya, dicoba Gusti Allah. Latihan sabar Mas, latihan sabar. Kanggo pembelajaran ibuke. Juga ngene ae. Lah wong judul milih iki gak cocok. Sampai ping 20 gak cocok kabeh. Sing wingi ditawakno jering botak. Iki ana ganteng tapi durung kerja. Ngono ae Pak. Iki wis kerja tapi anak mama. Ngono ae. Lah arek kan ya bingung Pak. Iki gak oleh wis bingung. Kalau yang lain kata sing minggat iki, kalau yang lain narkoba, aku enggak, aku melarikan diri ke pondok zikir melok tarekat aku wis. Loh gitu loh Pak. La ilaha illallah. Pokoknya semuanya itu dikaitkan dengan Allah. Itu la ilaha illallah Pak. La ilaha illallah. Katanya sakit Pak itu. Menurut dokter tidak bisa disembuhkan. Bapak bilang apa? Kata dokter tidak bisa disembuhkan. Lah kata dokter Pak. Nanti kalau Gusti Allah berkehendak Anda bisa tuh Pak. Ini coba lihat halaman 29 41. Apa bunyinya? Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit saya kecuali Allah. Iya toh. Katanya sakit, iya. Yang membuat sembuh itu bukan obat, dokter ya tidak bisa. Yang bisa menyembuhkan saya itu Allah saja. Saya kemarin tuh berpikir tentang ini sampai saya membuat kata-kata mutiara. Have no fear to virus itu. Jangan sekali-kali takut kepada virus, takut kepada tumor, jangan takut pada kanker, sebab semuanya itu tidak bisa mematikan manusia. Ayo, betul enggak? Kecuali tauhid itu.
betapa orang iman itu wajahnya itu positif gitu loh Pak. Tapi ini sampai gini, ciri luar gak bisa disembuhkan. Lah iya itu sembuh. Sabar. Ya siapa mana? Sabar. Ini gak sabar kena longso ini. Kurang ikhlas, kurang ridho. Ya pekerjaannya Allah kan menghidupkan, mematikan. Ya wes, kita kan wajib berobat. Selesai. Gitu loh Pak ya. Anaknya bapak nakal. Anaknya bapak nakal. Mamanya gitu. Terus bapak bilang apa? Pokoknya Pak, ini zikir ini adalah memang saya tulis di sini khusus untuk pecinta zikir dan pendambah husnul khotimah. Kalau kita itu sampai mati kita masih berprasangka jelek kepada Allah, masih putus asa kepada Allah, itu imannya nggak beres. Coba lihat halaman 22 ya, apa kita baca? Siapa yang bisa mengharumkan akhlak saya, Terus suami, istri, dan anak-anak saya seperti keharuman Nabi kecuali Allah. iya toh. Katanya anak bapak nakal. Ya, wong sekarang loh Mas itu tidak ada yang bisa menjadikan akhlak saya anaknya baik, itu tidak ada. Kemampuan orang tua itu terbatas, aku itu terbatas. Tapi kan ini toh sampai wong mulya kok ngono. Gak apa-apa ya. Aku juga sombong. Oh Nabi Nuh aja punya keterbatasan loh. Kurang apa Nabi Nuh? Itu drama-drama dalam kehidupan di dalam Quran itu memang untuk menunjukkan orang itu punya keterbatasan Pak. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa mengharumkan akhlak saya, akhlaknya istri saya, akhlaknya suami saya, akhlaknya anak saya. Tidak bisa semuanya itu kecuali Allah. Lu kalau Bapak zikir seperti ini Pak, itu 100 zikir Pak, saya jamin tidak terasa, saya itu Pak. Kalau panjenengan semua itu loh, zikir la ilaha illallah pelan dihayati. Ini hutangnya Bapak belum dikembalikan orang. Bilang apa? Dobol. Apa? Alhamdulillah. Lihat halaman 36 poin 78. Nah daripada kita marah Pak, marah itu kesehatan kita terganggu ya Pak ya. Mendoakan jelek orang itu tapi hidup kita ada barokah. Masa hidup banyak sekali kok mendoakan orang jelek? Ayo halaman berapa tadi? 36 poin 78. Ayo kita baca. La ilaha illallah. Dihayati aja terus. La ilaha illallah. Artinya tidak ada yang bisa menggerakkan hati dan memberi kemudahan Pak Johan untuk mengembalikan hutangnya kepada saya. Illallah, kecuali Gusti. Loh, enak. Jadi ojo WA wae. Itu Pak ya. Ojo WA. Lebih baik kepada providernya. Iya Pak ya. Lah wongnya diomongi terus ngene Pak itu. Lah wong sing menggerakkan hati itu Allah. Ya ora. Ya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menggerakkan hatinya, memberi rezeki yang banyak kepada orang itu untuk membalikan hutangnya kepada saya. Illallah. Paham ya? Iki nikmatnya la ilaha illallah. Maka inilah afdhalul zikri itu di sini. Inilah zikir yang paling top di antara seluruh zikir kata Rasulullah. La ilaha illallah. Oke, ini sudah mau habis. Ada 10 menit, silakan. Oke, moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jenengan syuting dhewe awak sampean niku. Kalau mendoakan dirinya sendiri yang lagi sakit itu bagaimana? La ilaha illallah itu. Gimana Pak? Jadi Bapak itu minta kesembuhan untuk diri sendiri? Ya. Oh. Ya gampang kok Pak, wong kesembuhan aja kok. Nah ini Pak, halaman 29 Pak 41 tadi tuh Pak, jenengan tulisannya jangan udah bawa Pak. Ayo sebetulnya nggak dibawa. Makasih. Konsentrasi pada videonya itu. Malam itu. Jangan tulisannya Pak, halaman berapa tadi? 29. 29 itu. Dan Allah tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit saya kecuali Engkau ya Allah. Nah, sambil memegang mana yang sakit? Mana yang sakit ini? Gondok. Umumnya kakinya ya dilus-lus gini Pak. La ilaha illallah. Dan inilah yang disebut itu doa afirmasi, tidak menyuruh Allah, wahai Allah sembuhkan, tapi di sini berkata, ya Allah, saya yakin hanya Engkau yang menyembuhkan. Paham maksud saya ini Pak? Ini bedanya. Kalau ya Allah sembuhkan, itu tidak ada unsur beliefnya, tidak ada unsur kepercayaannya. Tapi kalau la ilaha illallah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kaki saya ini illallah kecuali Engkau ya Allah. Paham Pak? Itu. Terus sebelum itu Pak, Mono, sebelum itu 41 toh? Iya, Pak. Sekarang 40. Poin 40. Ya betul. Sebelum itu 39. Tidak ada yang 39 betul. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memudahkan tindakan dokter, para medis dan ahli pengobatan untuk mengobati saya kecuali Engkau ya Allah. Oh, mantep toh. Kan Bapak ke dokter. Ya Allah, tidak ada yang bisa membimbing dokter itu untuk bisa menemukan obat yang pas untuk saya, supaya tidak salah obatnya, supaya tidak salah tindakannya. Toh operasi guntingnya karir nang jero iku ono enggak? Jadi operasi itu guntingnya karir nang jero. Nah itu didoakan, ya Allah, tidak ada yang memberikan kemudahan dokter untuk menangani penyakit saya, diagnosa yang pas, obat yang ukurannya pas, itu illallah. Jadi kita berdoa untuk diri sendiri, mendoakan dokter, para medis dan sebagainya. Itu paham Pak? Ini zikir afirmasi itu dimana itu unsur beliefnya, unsur yakinnya itu ditonjolkan. Sambung. Kurang 5 menit. Oke. Yo. Ibu dulu. Pak, ibu dulu. Oke. Jadi Pak, ini saya itu menghafal 100 ini Pak, lebih dari 3 bulan Pak. Tapi saya nikmati, saya itu nikmat betul. Terus kayak persoalan dunia itu jauh, titik jauh. Mas, sampai dirasani dulur-dulur gitu, sampai suwe gak rono, sampai niku ya apa sih gak rono tuwa. Ya wis ngene, la ilaha illallah. Tidak ada yang menghakimi saya ini. Saya ini orang baik atau tidak itu illallah kecuali Allah. Wis selesai. Sapa ngomong ngono? Aku gak teko tapi aku transfer. Oh, ini iki gare elek, Pak. Ya Pak ya. Daripada gitu la ilaha illallah. Tidak ada yang menghakimi saya baik atau buruk illallah. Jalan. Oke, Bu. Ingin umroh. Ada keinginan, kemudian kita mengatakan semoga
mudah-mudahan jika digantikan dengan kata-kata tidak ada yang dapat memudahkan urusan saya kecuali Allah. Terus yang ditanyakan? Mohon penjelasannya tidak ada kata-kata semoga, mudah-mudahan. Tidak apa-apa. Jenengan minta mudahkan juga boleh. Doa itu ada dua versi, Bu. Ada yang meminta, ada yang tidak meminta tapi menunjukkan keyakinan kepada Allah bahwa Allah bisa melakukan itu. Ngerti lho, Bu? Kalau Bapak panjenengan gerah, sakit, ya Allah sembuhkan saya. Boleh, kenapa tidak boleh? Tapi ada versi dua. Ya Allah, saya yakin hanya Engkau ya Allah yang bisa menyembuhkan saya. Loh, itu versi dua boleh. Nah, ini doa Nabi Ayub itu begitu. Nabi Ayub itu doanya jenis afirmasi. Ketika Nabi Ayub sakit itu, tidak sembuhkan aku. Di dalam surah Al-Anbiya itu, wa ayyuba idna darabau anni masan yadur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub mengatakan, ya Allah saya sakit, tapi saya yakin Engkau pasti mengasihi saya. Titik. Nabi Ibrahim juga begitu. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Loh gitu. Tapi di dalam Quran juga ada yang model Rabbi wahai Allah berikan saya, itu ada juga. Oke Bu, lihat di halaman 37 Bu. 37.84. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa memudahkan saya, suami, istri dan anak saya untuk jalan memuka dan jalan bernabi. Kecuali Terus Bu, jangan mandek di situ. Kecuali engkau ya. Nah, yang terakhir tuh. akhirnya itu. Ya terakhir itu Kalau kita mengucapkan semoga lebih boleh. Wis akar sampean di sing sampean seneng terus. Oh, doa diatur-atur. Tapi ketika semoga Allah itu, ketika Ibu semoga Allah memudahkan saya, itu tidak ada unsur tauhidnya yang menonjol, Bu. Paham tak Bu ya? Itu loh. Lah kita ini akhirnya kita tidak hanya meminta, tapi kita zikir pengakuan, karena zikir tertinggi itu Allah, la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah untuk meyakinkan seluruh di dunia ini terjadi itu atas kehendak Allah. Ibu tidak ingin menghajikan orang, Bu. Itu lihat bawahnya itu, ayo, ojo egois. Ayo. 85. La ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa memudahkan saya, memudahkan hukum, Nah. orang tua dan ibu saya, kecuali engkau ya Allah. Aku yakin. Ciri Gusti Allah, nek kon yakin ngono ya tak mudahkan kok. Kon yakin ngono ini. Paham toh? Pokoknya saya ingin meyakinkan Bapak Ibu, satu, jangan ada sesuatu peristiwa yang tidak dikaitkan dengan la ilaha illallah. Ya itu. Lalu isilah la ilaha illallah itu jangan hanya ucapan, ya. Sebab kalau ucapan saja, apa bedanya anak TK dan kita? Kalau hanya ucapan, burung beo ya sama nulangi ya iso. Ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya iso. Lah masa sampean ku beo. Gitu. Makanya saya ini berubah. Lah bagaimana Pak orang dizikir-zikir di kampung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya gak apa-apa. Aja dipersoalkan. Wong lambe bergerak menyebut nama Allah. Wis lumayan. Tapi ojo sampe ngomong jamaah ngono terus beo, ngono Pak. Sampeyan gak dikek berkat sampean. Ini intern Pak ya, intern gitu. Saya ini gini. Oke Bu ya, cukup ya, alhamdulillah. Oke, saya kira begitu. Mudah-mudahan manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma iman at'amana wasqiman saqona. Wahai Allah, jadikan orang yang memberi makan dan minum hari ini Engkau beri makan dan minuman dalam surga. Jadikan seluruh kami yang makan dan minum pada hari ini berkatnya, berkah doa dari semua yang ada di sini, semuanya itu memberikan kekuatan kita untuk lebih beriman kepadamu ya Allah, lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan makanan, minuman dan zikir kita pagi ini menjadikan kita umurnya lebih panjang, sehingga kita masih panjang ya Allah bisa mendoakan orang tua kami, bersedekah atas nama orang tua kami, dan bisa menyaksikan anak dan cucu kami menjadi orang yang mulia dan memiliki harta yang banyak untuk sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.